Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Nurhafizah dengan NPM 2021 015144 dari kelas S3 Bimbingan dan Konseling. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana guru BK mengajar dengan metode pembelajaran Project Based Learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya kita dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Ibu Hafiza akan membahas materi hari ini, yaitu tentang Project Based Learning atau yang disebut dengan PJBL. Nah, di sini Ibu Hafiza membawa laptop untuk menayangkan video dan membahas materi hari ini. Sebelum kita membahas materi, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa menurut percaya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai, sebelum kita ke materi, kita akan absen terlebih dahulu ya. Oke, materi akan kita mulai. Kita akan membahas mengenai apa sih metode pembelajaran menggunakan Project Based Learning atau yang disingkat dengan PJBL. Project Based Learning adalah suatu pendekatan komprehensif yang memberikan petunjuk bagi peserta didik bekerja secara individu atau kelompok dan berhubungan dengan topik di dunia nyata. Di sini Ibu akan membacakan salah satu definisi secara komprehensif tentang Project Based Learning menurut The George Lucas Educational Foundation tahun 2005, yaitu Project Based Learning as a question or process a problem that each student can answer. Project-based learning adalah model pembelajaran yang menuntut pendidik mengembangkan pertanyaan penuntun atau a building question. Oke, itu saja dulu yang Ibu berikan materinya. Selanjutnya, kita akan membagi kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nah, kalian boleh pilih sendiri. Dan jika ada yang belum kebagian kelompok, bisa konfirmasi ke Ibu ya. Ibu beri waktu 15 menit untuk memilih kelompok dan langsung duduk ke tempat kelompoknya masing-masing. Oke, silakan. Baik, jika sudah mendapatkan kelompok dan duduk di masing-masing kelompok, Ibu akan memberikan materi lagi. Dan untuk tugas kelompok, Ibu akan memberikan di akhir pembahasan kita ini. Sekarang Ibu akan menayangkan video tentang seorang siswa yang sedang berkonsultasi dengan guru BK. Silakan kalian menyimak ya. Setelah kalian menyimak video ini, dari video ini akan Ibu tugaskan kepada kalian. Untuk tugasnya nanti Ibu kasih setelah Ibu menjelaskan materi ini agar kalian nantinya tidak bingung. Oke, lanjut lagi ke materi. Jadi, yang lebih jelasnya dari Project Based Learning ini adalah cara pembelajaran yang bermuara pada proses pelatihan berdasarkan masalah-masalahnya yang dilakukan sendiri melalui kegiatan tertentu. Titik berat masalah nyata yang dilakukan dalam suatu proses kegiatan sebagai proses pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting. Oke, dari sini ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham, dipersilakan untuk bertanya dan tunjuk tangan. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan melanjut membahas mengenai langkah-langkah metode pembelajaran menggunakan Project Based Learning. Yang pertama, penentuan pertanyaan mendasar. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Dan yang keenam, terakhir, mengevaluasi pengalaman. Setelah langkah-langkah, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan Project Based Learning. Yang pertama, melatih sikap proaktif peserta didik dalam memecahkan suatu masalah. Yang kedua, mengasah peserta didik dalam menguraikan suatu permasalahan di kelas. Yang ketiga, meningkatkan keaktifan peserta didik di kelas dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks sampai diperoleh hasil yang nyata. Yang keempat,
mengasah keterampilan peserta didik dalam memanfaatkan alat dan bahan di kelas guna menunjang aktivitas belajarnya. Yang kelima, melatih sikap kolaboratif peserta didik. Dan adapun kelebihan dan kelemahan dari project based learning. Kelebihannya yang pertama, bisa meningkatkan ketekunan peserta didik saat pembelajaran. Yang kedua, suasana belajar menjadi lebih menyenangkan karena peserta didiknya aktif. Yang ketiga, keterampilan peserta didik dalam mengelola suatu proyek semakin terasah. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi peserta didik. Yang kelima, melatih sifat kolaboratif di dalam kelas. Kelemahannya dari project based learning adalah yang pertama, membutuhkan peralatan yang lebih kompleks sehingga dibutuhkan tim teaching. Yang kedua, waktu yang dibutuhkan lebih lama sehingga guru harus bisa mengondisikan agar kelas tetap kondusif. Yang ketiga, perbedaan topik yang diberikan oleh guru bisa menimbulkan ketidakpahaman peserta didik tentang keseluruhan topik. Yang keempat, proyek akan terhambat jika peserta didiknya pasif dan kesulitan dalam mengumpulkan data. Oke, baik, itu saja yang Ibu sampaikan. Masih ada yang belum bertanya? Dan jika masih ada yang kurang jelas atau ada materi yang kurang, boleh dipertanyakan. Oke, silakan. Mau ditanyakan apa? Oke. Saya belum menjelaskan tentang prinsip project based learning. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsipnya. Prinsip-prinsip dalam project based learning. Yang pertama, berawal dari sebuah masalah atau pertanyaan. Pembelajaran berbasis proyek selalu bersumber dari suatu masalah atau pertanyaan. Permasalahan yang harus dipecahkan harus memiliki tingkat kesulitan yang disesuaikan dengan level siswa. Jangan sampai memberikan tantangan untuk kelas 6 SD pada kelas 2 SD. Yang kedua, otentik dan relevan. Proyek yang dilakukan siswa harus mencakup pertanyaan-pertanyaan dalam dunia nyata yang relevan dengan pengalaman siswa. Dengan demikian, siswa dapat menghubungkan antara pengetahuan yang didapatkannya saat pembelajaran dengan manfaat atau kegunaannya di dunia nyata. Yang ketiga, kebebasan atau kemerdekaan untuk memilih. Metode pembelajaran berbasis proyek hendaknya memberikan kebebasan siswa untuk menentukan strategi memecahkan masalah, produk apa yang akan dihasilkan, dan juga bagaimana cara menghasilkan produk tersebut. Yang keempat, self-reflection. Dalam project based learning, siswa diharapkan mampu merefleksikan semua pengalaman yang didapat selama mengerjakan proyeknya. Kemudian, siswa mampu menyimpulkan pelajaran berharga apa yang dapat diambil selama proses project based learning. Yang kelima, feedback. Metode pembelajaran project based learning juga mengajarkan pada siswa untuk memberikan dan menerima masukan-masukan atas proyek yang dilakukannya. Dengan demikian, mereka tidak hanya belajar dari guru, tapi dapat saling belajar dengan sesama teman. Yang keenam, presentasi. Di akhir proses pembelajaran berbasis proyek, siswa harus mampu mempresentasikan penemuannya atau produk yang dihasilkannya di depan teman-teman sekelas, atau bahkan di depan masyarakat umum. Selain berdiskusi tentang proyeknya, diharapkan semua siswa mampu menarik kesimpulan dari apa yang telah dipelajari dan juga dipraktikkan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengambil topik dan memberikan pendapat kalian tentang video yang Ibu kasih tadi. Lalu jelaskan bagaimana cara yang Anda lakukan agar metode PJBL ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya, kalian rasakan dulu apa yang terjadi jika permasalahan yang ada di video tersebut terjadi kepada kalian. Silakan kalian kerjakan tugasnya sampai jam pembelajaran selesai. Jika sudah selesai, silakan perwakilan untuk mengumpulkan kepada Ibu. Dan jika Ibu sudah keluar kelas, silakan perwakilan mengasih ke Ibu di ruang guru.
Ibu sampaikan sedikit materi hari ini sebelum pembelajaran hari ini berakhir. Model pembelajaran PJBL ini tidak hanya fokus pada hasil akhirnya, namun lebih menekankan pada proses bagaimana siswa memecahkan masalahnya, dan akhirnya dapat menghasilkan sebuah analisa. Pendekatan ini membuat siswa mendapatkan pengalaman yang sangat berharga dengan berpartisipasi aktif dalam pengerjaan proyeknya. Hal ini tentu saja menantang daripada hanya duduk diam mendengarkan penjelasan guru atau membaca buku kemudian mengerjakan kuis atau tes. Baik, selesai untuk materi hari ini. Semoga semuanya paham. Mohon maaf jika ada perkataan ibu atau perbuatan ibu yang salah dan kurang berkenan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.